Talasemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantung dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi. Sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembengkakan hati, dan limpa. Setiap 3 jam akan ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun, diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti, lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap harinya, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Dan hampir setengah penderita talasemia di Indonesia berada di Jawa Barat, yaitu sekitar 42% dari total 6.647 orang. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia dengan gejala berat talasemia yang terlihat sejak usia 2-3 bulan. Pasien terlihat lemah, tumbuh kembang terganggu, limpa dan hati membesar, vesiculi atau perubahan bentuk wajah, kulit pucat kekuningan, dan memerlukan transfusi darah secara reguler yang membuatnya bisa bertahan hidup sampai usia sekitar 30 tahun. Sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darahnya. Dan pembawa sifat talasemia tidak akan berubah menjadi talasemia berat. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa sifat talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa sifat talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, maka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan yang normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan yang normal. Jadi, talasemia bukan merupakan penyakit menular, tapi penyakit yang diturunkan. Dan terjadinya penyakit talasemia tidak berhubungan dengan etnis atau suku tertentu, tapi semua orang berisiko menjadi pembawa sifat talasemia jika tidak dideteksi sejak dini. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa sifat talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka akan ada 20 juta orang pembawa sifat talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta, 7 kalinya. Dan di Jawa Barat, 1 dari 10 orang merupakan pembawa sifat talasemia. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi. Sisanya masih banyak yang belum diketahui. Talasemia tidak dapat dicegah dengan vaksin sejak bayi, tapi hanya dapat dicegah dengan screening talasemia yang dapat dilakukan dengan 1 kali pengambilan darah sebelum menikah. Ayo, screening darahmu sekarang.